Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'du. Ikhwatal kiram, jamaah sekalian, ikhwan akhwat, aba dan ummahat, pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas Kutayyib As'ilatu wa Ajwibatu Lisigari ma la yastaghni anhul kibar. Tanya dan jawab atau tanya jawab bagi anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa. Buah karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yakni di pertemuan yang ke-45 ya, pertanyaan yang ke-87 ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengajarkan anak-anak kita berkaitan dengan syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu nifaq, penyakit kemunafikan. Pertanyaan yang ke-87 yaitu kita mengajarkan kepada anak kita penyakit hati apa nak yang paling berbahaya, maka jawablah nifaq. Ini menunjukkan bahwa hati itu bisa sakit. Ya, hati bisa mengalami sakit. Dan Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menerangkan bahwa hati itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, yaitu hati yang terisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan segala keburukan. Inilah hati yang sehat. Lalu kemudian ada namanya yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit, yaitu hati yang terisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan. Sehingga hati itu terkontaminasi, yang tadinya bersih, jernih, kemudian menjadi kotor. Dan apabila tidak dibersihkan, maka hati ini akan mengeras menjadi batu, mengerak, kemudian hati itu menjadi hati yang ketiga, yaitu qalbun mayyit, hati yang mati. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya berbahaya. Nah, di antara penyakit hati yang berbahaya adalah nifaq, kemunafikan. Apa itu nifaq? Nifaq sebenarnya kalau kita perhatikan, itu berasal dari kata nafaqa. Yunafiqu nifaqan. Ya, kata nafaqa yunafiqu nifaqan. Ya. Nah, jadi dia diambil dari kata nafiqa. Kata nifaq itu artinya sebenarnya adalah semacam lubang ya, atau liang. Itu tempat bersarangnya hewan sejenis tikus yang disebut dengan yarbu. Ya. Jadi tikus tanah ya. Nah, tikus tanah ini itu lubangnya banyak. Kalau misalnya dia dicari di satu lubang, dia bisa keluar dari lubang yang lain. Nah, oleh karena itu makanya nifaq itu maknanya adalah lubang, tempat bersembunyi
Ketika dia dicari di satu lubang, dia bisa muncul di lubang yang lain. Adapun makna nifaq ya secara istilah syar'i yaitu idharul Islam, menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, menampakkan keimanan, tapi sejatinya di dalam hatinya itu kafir. Dia menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan keburukan. Dia menampakkan Islam, sholat, puasa, tapi hatinya kafir. Tidak mempercayai Islam, bahkan benci dengan Islam. Nah, ini sesuai dengan makna secara bahasa tadi, ya, yaitu dikatakan nifaq karena dia seakan-akan masuk ya pada suatu syariat, ya, namun di lubang yang lain dia keluar, ya. Dia masuk pada suatu lubang, tapi dia keluar dari lubang yang lain. Ya, makanya dikatakan nifaq. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Ya, Allah mengatakan innal munafiqina humul fasiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang munafikin mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang mereka keluar dari jalan kebenaran. Mereka keluar dari syariat dan mereka masuk ke dalam kesesatan. Karena itu, orang-orang munafikin itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir asli. Kenapa demikian? Karena orang kafir asli kita bisa tahu, kita bisa lihat nih, sehingga kita lebih bisa berhati-hati. Tapi orang-orang kafir munafikin menampakkan Islam, tapi sejatinya mereka benci dengan Islam. Sehingga mereka jauh lebih berbahaya. Karena itu, orang-orang munafikin itu Allah azab lebih pedih daripada orang-orang kafir. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya mereka orang-orang munafikin itu Allah tempatkan di neraka yang paling dalam. Ya, fid darkil asfal. Jadi darkil asfal itu ya tempat yang paling dalam, yang paling bawah. Dan Allah mengatakan walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan dapati ada seorang penolong pun bagi mereka. Dan orang-orang munafikin itu memang orang-orang yang Allah benci. Karena mereka itu menipu. Ya, mereka berusaha untuk menipu Allah dan menipu kaum muslimin. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam diri mereka. Karena yang Allah benci mereka dan Allah akan balas tipuan mereka. Di dalam surat An-Nisa ya, 3 ayat sebelum ayat yang tadi ya 145, yaitu tepatnya 142, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Ya. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nifaq, para ulama menerangkan bahwa nifaq itu ada 2 macam. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, dan nifaq yang berkaitan dengan amalan. Nifaq i'tiqad ini adalah nifaq besar ya. Nifaq yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Dia menampakkan keislaman tapi sejatinya dia kafir. Dan orang-orang yang nifaq i'tiqad ini bukan orang Islam lagi. Tapi memang dia menampakkan Islam sehingga ya kaum muslimin memang sulit untuk menvonis mereka kafir. Karena mereka menyembunyikannya. Tapi Allah Maha tahu. Karena yang Allah tempatkan mereka ke dalam neraka yang paling dalam. Ya. Dan orang-orang munafikin ini, mereka adalah seburuk-buruk manusia yang kufur. Karena mereka
ya itu seperti serigala dalam selimut ya. Maksud saya serigala berbulu domba ya, atau musuh dalam selimut. Ya. Mereka menampakkan kekufuran, tapi sejatinya maksud saya mereka menampakkan keislaman, tapi sebenarnya mereka kufur. Mereka tidak mengimani Allah, tapi mereka menampakkan keimanan. Di belakang, mereka mengolok-olok, menghina, mencerca, mendiskreditkan ya Islam dan kaum muslimin. Dan mereka ketika ada kesempatan, ya melihat ada musuh-musuh Islam, maka mereka pun akan membantu mereka dan bergabung dengan mereka untuk memusuhi dan menghancurkan Islam. Dan yang perlu kita ketahui, orang-orang munafikin ini selalu ada di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap saat. Ya, itu akan ada. Dan ini harus kita pahami nih, dan juga harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka berhati-hati. Ya, di dalam menghadapi ya di antaranya manusia-manusia yang berbahaya seperti orang-orang munafik, orang-orang hipokrit. Ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, ketika mereka masuk Islam, mereka membawa misi untuk menghancurkan Islam. Di dalam sejarah kita bisa perhatikan ya, itu orang-orang orientalis ya. Ya, di dalam sijarah orang-orang orientalis mereka menghancurkan Islam dengan cara mereka mengutus. Mengutus siapa? Mengutus agen-agen mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian mereka memporak-porandakan Islam. Juga selain itu, ya di antara mereka juga ada yang sebelumnya misalnya Majusi atau Yahudi atau semisalnya. Mereka menyimpan kebencian di dalam Islam, terhadap Islam. Kemudian mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian mereka mengotak-atik agama Islam. Dan mereka memasukkan keyakinan-keyakinan. Ya, keyakinan-keyakinan bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang semisalnya. Karenanya kebanyakan ya dari ahlul bid'ah wal ahwa, ya pengikut bid'ah dan hawa nafsu, itu sebenarnya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ditengarai mereka nifak, ya mereka orang-orang munafikin yang membawa agenda-agenda tertentu dalam rangka untuk merusak Islam. Tapi ini sayangnya tidak dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, nifak akbar atau nifak besar, nifak iktiqadi ini itu memiliki jenis, ya ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, ya nifak i'tiqad ketika mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendustakan Nabi dan mendustakan ya apa yang dibawa oleh Nabi. Baik itu seluruh ataupun sebagian. Ya, mereka mendustakan seluruhnya atau mereka mendustakan sebagian. Jadi sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu mereka terima, sebagian yang tidak mereka tolak. Maka ini termasuk nifak i'tiqadi. Jadi di dalam hati mereka mendustakan Rasulullah. Meskipun secara zahir mereka seakan-akan menampakkan tunduk kepada Rasulullah, tapi mereka menyimpan ya pendustaan. Yaitu mereka ragu-ragu. Jangan-jangan Muhammad ini bukan nabi beneran. Ya, atau mereka punya pikiran-pikiran, asumsi-asumsi bahwasanya Rasulullah itu adalah ya dengan tuduhan-tuduhan ya, artinya Rasulullah itu adalah bukan nabi atau bukan rasul. Akhirnya mereka mendustakan. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua adalah orang-orang yang mereka membenci Rasulullah SAW atau membenci apa yang Nabi bawa, seluruhnya atau sebagian. Kalau yang pertama tadi mendustakan, yang kedua ini mereka membenci. Ya. Kalau mendustakan belum tentu membenci. Tapi kalau membenci biasanya sulit bagi orang yang membenci itu mau menerima ya dan tidak mendustakan yang dia benci. Ini parah.
ya, membenci Rasulullah dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini jelas kafir. Jelas-jelas kafir. Dan juga tidak sedikit sebenarnya orang-orang munafikin, mereka pura-pura masuk Islam, tapi sejatinya mereka membenci Rasulullah. Mereka ya mencerca kehormatan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW itu dihina, dicerca, mereka nggak marah. Mereka diam-diam aja. Ini di antara tanda-tanda orang-orang munafik ini. Ya. Kemudian macam yang ketiga adalah orang-orang munafikin ketika melihat Islam itu mundur, Islam itu dalam kondisi kesulitan, atau kaum muslimin itu dalam kondisi dianiaya, dizalimi, mereka senang dan mereka gembira. Jadi ketika Islam dan kaum muslimin itu dicemooh, dihina, diperangi, dianiaya, dizalimi, maka mereka senang. Mereka gembira. Maka ini juga macam nifak yang ketiga. Kemudian macam nifak yang keempat, kalau tadi mereka gembira dengan Islam itu mundur, ya, Islam itu direndahkan dan dihinakan, maka yang keempat mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Ya, mereka tidak senang. Ketika Islam itu jaya, Islam itu maju, mereka nggak senang. Mereka benci. Ya. Nah, ini adalah tanda-tanda ya, ini adalah macam-macam nifak i'tiqadi. Nah, kemudian yang kedua adalah nifak amali, nifak perbuatan. Nah, nifak perbuatan ini adalah mereka yang melakukan sesuatu ya, yang mana sesuatu itu sebenarnya perbuatannya orang-orang munafik. Jadi mereka bersesuaian dengan perbuatannya orang-orang munafik. Tapi mereka tidak divonis langsung orang munafik, tapi mereka melakukan amalan orang-orang munafik. Karena mereka tidak mengingkari Allah, tidak mengingkari Rasulullah, tidak mengingkari syariat, artinya mereka masih mengimani Allah dan Rasulnya dan mengimani Islam, tapi secara amalan mereka melakukan perbuatan yang selaras dengan perbuatannya orang-orang munafikin. Nah, jadi nifak amali ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mereka jatuh kepada al-kabair, dosa besar. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah wasilah atau sarana menuju kepada nifak besar, nifak i'tiqadi. Ya. Nah, ini yang sebagaimana diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya, kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-88. Ya, salat apakah yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin? Jawabannya adalah salat subuh dan salat isya. Jadi ternyata di antara ciri atau tanda, ya, orang munafik adalah mereka merasa berat dan enggan ketika melaksanakan salat subuh dan salat isya. Dan siapa yang merasa berat ini sebenarnya adalah nifak amali. Ya, dia merasa berat. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi daripada salat subuh dan salat isya. Ini karakternya orang munafik ini. Dia merasa berat untuk salat subuh, salat fajar dan salat isya. Kemudian kata Nabi SAW, "Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habbau." Ya, walau habwan. Seandainya mereka ini tahu dengan keutamaan yang ada di dalam salat fajar dan isya atau salat subuh dan salat isya, seandainya mereka tahu nih dengan fadilah keutamaan yang ada di kedua salat ini, maka niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak.
Ya meskipun dengan merangkak. Ya. Karena memang sholat subuh dan sholat fajar ini adalah sholat subuh dan sholat isya ini memang adalah sholat yang memiliki keutamaan. Ya. Dan berkaitan dengan karakter orang munafikin ini, ya, itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebenarnya orang munafik itu mereka berat untuk melaksanakan sholat secara umum. Tapi sholat subuh dan isya itu mereka lebih berat lagi. Di dalam surat At-Taubah, Allah menjelaskan tentang sifat mereka, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan bermalas-malasan. Ya, kecuali mereka mengerjakannya dengan kusala, yaitu bermalas-malasan. Ya. Kenapa sholat isya? Karena sholat isya adalah waktu di mana orang itu beristirahat. Ya, waktu mereka kepingin istirahat. Meski sejatinya toh mereka tidak istirahat, ya, mereka malah nongkrong, ngobrol. Ya. Cuman ini tubuh dalam kondisi bermalas-malasan. Nah, sementara waktu subuh adalah waktu di mana waktu yang sangat nikmat untuk tidur. Nah, kalau kita perhatikan ya, orang-orang ini seringkali malamnya itu mereka sulit tidur, bahkan mereka begadang. Tapi pas sudah tidur jam 1, jam 2, untuk bangun subuh berat karena itu waktu yang paling nikmat untuk tidur. Ya, syaitan mengencingi telinga. Dan syaitan menahan mereka untuk bangun. Ya. Nah, terus kemudian juga di antara hikmah yang diterangkan oleh para ulama, ya seperti misalnya ya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya di dalam syarah Riyadhus Shalihin ya. Kenapa sih kok sholat subuh dan sholat isya itu suatu hal yang berat? Karena orang-orang munafik ketika mereka beramal, mereka beramalnya itu riya. Ingin dilihat orang. Kalau nggak ada orang yang ngelihat, mereka nggak beribadah, mereka nggak sholat. Ya. Nah, sementara waktu isya dan waktu subuh itu adalah waktu gelap. Ya. Waktu yang gelap. Karena matahari sudah tenggelam. Sehingga mereka enggan menghadiri karena menurut mereka nggak ada yang lihat. Ya. Nah, dan juga di zaman dahulu kita tahu ya masih belum ada lampu ya. Apa namanya? Seperti sekarang ini gitu loh. Nah, jadi jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Nah, jadi ini sebagai motivasi ya untuk mendorong kita dan anak kita agar mereka itu menjaga sholat ya termasuk di waktu subuh dan isya. Apalagi anak-anak ini, subuh susah dibangunin. Isya sebelum sholat mereka sudah ngantuk. Nah, jadi ini sebagai pemecut ya dalam tanda kutip ya. Sebagai pecutan jiwa agar kita tidak sudi untuk disamakan dengan orang munafikin. Agar kita nggak mau ya digandengkan atau disamakan dengan orang-orang munafikin. Orang-orang yang Allah benci. Orang-orang yang Allah tempatkan di dalam kerak neraka yang paling dalam. Kemudian pertanyaan yang ke-89 adalah pertanyaan menyambung hadis. Setelah kita ajarkan mereka tentang penyakit hati yang paling berbahaya adalah nifak dan kita terangkan, jelaskan apa itu nifak. Kemudian kita jelaskan juga di antara ya salat yang paling berat itu dilakukan orang munafikin adalah salat subuh dan isya, meskipun sebenarnya mereka enggan untuk salat 5 waktu. Ya. Nah, kemudian
Kemudian ya, berkaitan dengan eh, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-89, yaitu menyempurnakan hadis Nabi SAW. Sempurnakan hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ayatul munafiqi thalathun, ya, tandanya orang munafik itu ada 3, ya, tandanya orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, ya, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Nah, lanjutkan 2 yang lainnya. Jadi kan ada 3 kan. Ya. Alamatul munafiq thalatha, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khanah. Ya. Itu lanjutannya. Yaitu wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar, mengingkari janji. Ya. Wa idza tumina khanah. Apabila dia dipercaya, diberikan amanat, dia berkhianat. Ya, dia berkhianat. Nah, ini adalah 3 karakter yang disebutkan oleh Nabi SAW dari sifatnya orang-orang munafikin. Makanya Nabi mengatakan di sini tandanya orang munafik. 3 bukan batasan ya, tapi ini di antara karakter utama mereka. Apa itu? Ternyata mereka pendusta, pembohong. Jadi tipikal orang-orang munafikin adalah pendusta, pembohong. Idza hadatsa kadzaba, jika ngomong berbohong. Nah, ini mengajarkan dan juga sebagai cambuk bagi diri kita dan juga untuk anak-anak kita agar tidak berbicara bohong. Bohong itu sifatnya orang munafikin. Munafikin itu adalah manusia yang dibenci oleh Allah. Tipikal atau karakter mereka, sifat mereka suka berbohong, suka berdusta. Jika ngomong, berbohong. Nah, jadi ternyata sifat berbohong itu sifatnya orang-orang munafikin. Berbohong artinya menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Tidak sesuai dengan realitanya. Memang kalau kita bicara tentang bohong ya, anak-anak itu faktor menyebabkan mereka bohong itu banyak. Bisa jadi karena mereka mencontoh dari orang tuanya. Bisa jadi karena mereka mengalami konflik batin antara apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka dengar dari orang tuanya itu berbeda. Mungkin orang tuanya nggak mencontohkan secara langsung ya, tapi ternyata apa yang diucapkan dan yang diperlihatkan orang tua itu berbeda. Misal, orang tuanya melarang anaknya bermain game sementara bapaknya suka main game. Jadi yang dia lihat dengan yang dia dengar berbeda, sehingga terjadi kontradiksi. Nah, itu yang bisa juga mempengaruhi anak untuk berbuat sesuatu yang jatuh kepada perbuatan dusta atau perbuatan bohong ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama adalah berbohong, yaitu idza haddatsa kadzaba. Kemudian wa idza wa'ada akhlafah. Jika berjanji tidak menepati janjinya. Tidak menepati janji. Ini juga berlaku bagi orang tua nih. Orang tua yang suka berjanji kepada anaknya. Ya, nak, ayo nak, kamu kalau mandi nanti Umi kasih ini. Tapi cuma janji doang. Kenyataannya nggak dikasih. Berarti jatuh kepada perbuatan nifaq. Dan anaknya akhirnya juga kecewa melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan anak belajar menyerap perbuatan-perbuatan buruk, diantaranya perbuatan nifaq dari orang tuanya. Atau juga anak, ya, ketika mereka dimintai janji nih, nah nanti jam 4 mandi ya, kamu bereskan mainan kamu. Janji ya, iya Mi, janji. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Maka di antara cara kita untuk mendidik mereka
Ya, ya tentunya dengan cara memberikan targhib wa tarhib, ya motivasi dan ancaman. Kita dorong dia, kita motivasi dia untuk berpegang dengan janji, untuk menepati janji, karena itu akhlak yang mulia. Dan juga kita berikan ancaman, ya bahwasanya orang-orang yang tidak menepati janji adalah termasuk sifatnya orang-orang munafikin. Ya, dan perlu kita perhatikan ketika kita menerangkan seperti ini, bukan artinya kita menvonis mereka ya, kamu dasar anak munafik. Itu nggak boleh. Tapi kita ya mengingatkan bahwasanya ini adalah perbuatan orang munafik yang kita harus berhati-hati darinya. Harus berhati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Jika diberikan amanat, berkhianat. Nah, ini karakter yang ketiga dari orang-orang munafikin. Jika diberikan amanat, berkhianat. Ya. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berpegang dengan amanat. Dan ini juga metode kita di dalam mendidik anak-anak kita ya. Di antaranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri, memberikan pengakuan. Kita sampaikan suatu rahasia misalnya, kemudian kita bilang, nak, jangan disampaikan ke yang lainnya ya. Nah, kemudian kita jelaskan, kalau kita misalnya membongkar sesuatu yang rahasia, yang kita sudah berjanji untuk tidak menyampaikannya, kemudian kita bongkar, berarti kita itu udah menyalahi amanat, berarti kita khianat. Khianat itu salah satu tanda dari orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafik. Ya. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebenarnya di dalam riwayat hadis yang lain ya, itu Nabi SAW ya menyebutkan bukan hanya 3 sebenarnya. Nabi sebutkan ada 4. Yang pertama tadi adalah ya idza haddatsa kadzaba, jika ngomong dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji tidak menepati, ya. Nah, kemudian adalah ya wa idza ahada ghadara. Ya, ini kurang lebih maknanya sama. Ketika dia membuat janji, dia mencuranginya. Ya, dia melanggar janjinya. Nah, kemudian yang keempat adalah wa idza khasama fajara. Nah, ini juga penting untuk kita ajarkan. Wa idza khasama fajara. Jika dia berkonflik atau ketika dia itu berdebat, ya, maka ia fajara, maka dia berbuat buruk. Berbuat fajir. Ya. Jadi ketika dia debat, dia berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Lawan debatnya dicemooh, dijelek-jelekkan, ya. Apa namanya? Jadi makna fajaro itu kan dari orang-orang fajir ya. Orangnya fajir ya, itu perbuatannya fujur ya. Itu sebenarnya makna asalnya adalah khuruj anil haq ya, keluar dari kebenaran. Ya. Nah, biasanya orang-orang munafikin ketika berdebat, mereka itu suka menghias-hiasi sesuatu yang buruk menjadi baik. Sesuatu yang baik menjadi buruk, ya. Sehingga mereka bisa menjadikan ya kebenaran itu seakan-akan suatu hal yang batil dan yang batil itu suatu hal yang hak. Ya. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Ada yang batil dibela, yang hak dicemooh. Dan ini adalah sifat orang-orang munafikin, ya. Yang saat ini kita perhatikan ya, itu banyak saat ini. Orang-orang yang menampakkan Islam, tapi ternyata mereka lebih banyak mengolok-olok, menjelekkan dan mendiskreditkan Islam. Dan mereka lebih banyak membela Islam. Apa? Membela orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir. Ya. Waliyadzubillah. Nah, lalu di bagian yang terakhir dari kajian kita adalah
bagaimana cara kita supaya kita terhindar atau terselamatkan dari munafiqin, dari sifat-sifat nifak ya. Di antara yang pertama adalah kita terus berusaha untuk menelisik hati dan mendidik hati agar terus ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas ini adalah kunci ya agar seseorang itu dia jauh dari penyakit nifak. Karena nifak itu nggak bisa bersatu dengan keikhlasan. Dan ikhlas ini ya di antara pondasinya adalah tauhid, karena mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini juga membutuhkan ilmu, artinya kita perlu terus belajar tentang akidah, tentang tauhid, ya. Kemudian cara berikutnya ya, yakni kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya akan memberikan ketenangan ke dalam hati. Ya, hati menjadi tumakninah. Ya, dan tumakninah ini adalah buah dari al-yakin. Sementara ketidaktenangan itu buah dari asyak, dari keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu, ya itu sebabnya karena dia hatinya tidak tenang. Ya, juga karena dia mungkin jarang berzikir, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya mereka yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hatinya seringkali labil, tidak tenang. Mudah terombang-ambing sehingga mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan nifak di antaranya. Kemudian yang berikutnya ya adalah sering-sering tadabbur Al-Qur'an. Bukan hanya membaca tapi juga mentadaburi Al-Qur'an. Jadi selain dia tilawah atau qiraatul Qur'an, kemudian juga istima, mendengar Al-Qur'an, kemudian juga al-hifdz, dia menghafal Al-Qur'an, kemudian juga murajaah ya Al-Qur'an, dia juga mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mentadaburi maknanya. Lalu kemudian yang keempat adalah banyak melakukan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat nawafil, ya, terutama sholat tahajud atau qiyamul lail. Dan kita tahu ya, orang-orang munafikin mereka adalah orang-orang yang enggan sholat. Bahkan diriwayatkan dari Imam Qatadah rahimahullah, orang munafikin itu sangat enggan untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Karena mereka sholat itu apabila ada yang lihat, ya. Nah, sementara sholat qiyamul lail dan sholat sunnah itu seringkali dilakukan di dalam rumah. Karena sholat yang paling utama ya adalah sholat di dalam rumah, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat wajib. Ya. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang kelima adalah juga memperbanyak puasa sunnah. Ya, karena puasa sunnah itu adalah bermanfaat untuk tahdzibun nafas, ya, untuk mengendalikan, mengelola dan memanage jiwa, sehingga jiwa ini bisa lebih tenang, lebih tentram. Itu diantaranya dengan kita memperbanyak puasa, diantaranya puasa sunnah. Ya, lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah memperbanyak bersedekah. Ini juga diantara hal-hal yang dapat ya menghilangkan penyakit nifak. Karena Nabi SAW mengatakan ya, as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata. Bukti nyata keimanan. Karena ketika orang bersedekah, dia mengeluarkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dia keluarkan karena Allah, di jalan Allah.
Dan itu menjadi bukti akan keimanannya. Orang-orang munafikin itu mereka enggan untuk bersedekah kecuali apabila dilihat orang. Ya. Dan mereka itu pelit, bakhil. Karena mereka merasa itu harta mereka dan mereka tidak mengimani Allah dan tidak mengimani balasan-balasan ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memperbanyak sedekah berarti kita juga ya turut melatih jiwa agar melepaskan diri dari sifat nifak. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah banyak bersahabat dengan orang-orang baik atau dengan orang-orang soleh. Ya. Karena apabila kita bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, maka mereka akan banyak menasehati kita kepada arah yang baik ya, kepada kebaikan-kebaikan ya. Dan juga dengan kita bermujalasah dengan orang-orang saleh yang tadinya kita syak, ya ragu-ragu, kita menjadi yakin. Yang tadinya kita ghaflah, kita lalai, kita menjadi ingat. Ya, yang tadinya kita bodoh, kita mendapatkan manfaat ilmu. Ya, yang tadinya kita selalu ngomongin dunia, ya ambisi, obsesi dunia, kita akhirnya ingat dengan akhirat. Yaitu diantaranya karena kita bermujalasah dengan orang-orang soleh, apalagi orang-orang berilmu. Kemudian yang ketujuh, ya, adalah jangan pernah berhenti belajar, terutama ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang paling bermanfaat. Ya, hadiri majelis-majelis ilmu. Karena menghadiri majelis ilmu itu adalah jalan menuju ke surga dan juga Allah akan memberikan ketenangan bagi mereka-mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu dikatakan sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ya. Nah, kemudian ya, yang gak kalah penting lagi adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang menggenggam hati hamba-hambanya, Allah yang membolak-balikkannya, sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, dan kemudian kita juga banyak beristiadzah, banyak memohon perlindungan kepada Allah. Berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan, dari keburukan jiwa, dari sifat-sifat buruk dan jelek. Ya. Dan dari hal-hal yang jelek, yang buruk, kita memohon perlindungan kepada Allah. Itu juga bagian dari doa. Dan kita banyak beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, ya, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini diantara cara-cara agar kita bisa menghindarkan diri dari nifak atau perbuatan kemunafikan. Ya. Dan ya, dengan kita terus berupaya ya mengambil sebab, akhdul asbab ya. Insyaallah taala Allah Azza wa Jalla akan berikan kita taufik, Allah akan jauhkan kita dari keburukan-keburukan juga termasuk nifak, dan Allah akan berikan kita bimbingan untuk senantiasa bisa mendidik anak kita di atas kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan termasuk keburukan nifak ya ini. Nah, baik. Jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai di pertanyaan 89. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang lisan ya. Yaitu apa yang paling berbahaya bagi manusia. Kalau tadi bagi hati perbuatan nifak, di pertemuan berikutnya ya benda yang paling berbahaya bagi manusia adalah lisan. Akan kita bahas di pertemuan yang ke-43 insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru yang salah. Ya mohon dimaafkan dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.